Ya, kawan-kawan semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seru juga kalau kita teringat beberapa waktu lalu, agak tragis juga sih dengan Undang-Undang Nomor 3 ya, tahun 2022 itu terkait dengan IKN. Pada saat itu nggak pernah terbayang pindah ya atau tidak ini, tapi dari melihat dari kesiapan-kesiapan dari pemerintah pusat, ternyata ini serius ini. Jakarta nggak lagi menjadi ibu kota. Saya coba membayangkan kalau nggak jadi ibu kota negara, Jakarta ini apakah masih jadi provinsi? Nah, tapi kalau provinsi apa? Provinsi DKI Jakarta kan daerah khusus ibu kota. Namanya Pak, daerah khusus provinsi Jakarta atau apa? Nah, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan yang sebagai warga Jakarta kita ini mengandai-andai, ya kan? Nah, kalau nanti maunya tidak berbentuk provinsi, berbentuk apa? Apa kabupaten-kabupaten gitu kan, umumnya oh kabupaten ini. Nah, tapi nanti bermuarnya di, nah ini hal-hal yang apa masih dalam angan-angan. Saya coba beberapa baca ini, tapi juga saya belum menemukan hal yang pasti bahwa ini akan menjadi efektif untuk satu. Contohnya umpamanya gini, pada saat Pak Jokowi dulu membangun ikon Jakarta Baru, waktu Pak Anies kemarin membangun ikon maju kotanya bahagia warganya, Pak Heru sekarang membangun ikon Jakarta sebagai sukses Jakarta untuk Indonesia. Ini kan satu upaya-upaya membangun Jakarta. Tapi pada konteks ini, sukses Jakarta untuk Indonesia ini artinya seiring dengan program pemerintah pusat untuk menghantarkan, ya nanti akan lahir kepres tentunya pada 2024 terkait dengan berlakunya ibu kota negara Nusantara, yaitu di Kalimantan itu. Ya agak menarik sih, tapi sebagai warga Jakarta, apa ya, apakah nanti juga dari sisi program-program kegiatan pembangunan atau apa itu anggaran itu mencukupi? Ya faktanya saja kan 80 triliun tiap tahun kira-kira ya untuk anggaran di Jakarta ini. Nah, apakah nanti itu akan tercapai juga? Ini pertanyaan. Tapi setidaknya kita juga harus menyiapkan diri untuk dalam rangka Jakarta sebagai, entah itu provinsi Jakarta saja, entah itu nanti Kabupaten Jakarta, ini kita masih belum ini nih. Nah, terus apakah pejabat-pejabat kalau ada wali kota itu nanti juga ASN atau pejabat politik? Nah, kalau pejabat politik artinya ada pilkada-pilkada di wilayah-wilayah. Nanti wali kota Jakarta Timur, wali kota Jakarta akan ada pilkada-pilkada masing-masing. Nah, ini hal ini juga rasanya menjadi menguras satu konsentrasi yang cukup untuk kita mau mengakselerasikan pikiran, semangat ini dalam rangka untuk Jakarta menjadi baik, yaitu nanti dengan goal sukses Jakarta untuk Indonesia. Nah, apa yang akan terjadi? Ini pertanyaan. Tapi setidaknya kalau nanti kita akan lanjutkan obrolan-obrolan seperti ini, bisa jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi usulan-usulan warga tentunya. Contohnya, apakah nanti kemandirian itu bisa dimulai dibangun pada kepemimpinan Pak Heru ini, artinya masyarakat dibangun dengan program-program bisa melakukan kemandirian terkait dengan perekonomian, dengan hal lain. Karena memang faktanya penduduk Jakarta ini kalau di wilayah-wilayah itu kisaran 17.000 penduduk jiwa itu per kilometer. Kalau di pusat sekitar 20.000 per kilometer. Ini artinya kepadatannya luar biasa. Belum polusi udaranya, lingkungan terkait lingkungan. Ini kan sebenarnya udah overload gitu kan. Nah, inilah sebenarnya semangat untuk menggeser itu. Kita terimalah kalau itu menjadi alasan-alasannya sebagai warga negara Indonesia. Tapi bagaimana menyiapkan diri pada konteks kita sebagai warga negara Jakarta. Jakarta udah nggak lagi menjadi ibu kota negara. Serapan anggarannya juga sudah tidak sebesar yang hari ini atau kemarin-kemarin. Nah, ini apa yang menarik nantinya adalah apakah Jakarta akan menjadi satu model ya saya katakan ini tanda kutip model, maksudnya semangat gotong royong, semangat itu dalam membangun Jakarta, dalam menyiapkan Jakarta sebagai kota ekonomi yang berbasis ekonomi dan jasa, itu akan menjadi yang alternatif. Nah, makanya kita agak gampang sebenarnya, tapi ini menjadi satu orientasi, satu kemajuan bangsa. Tapi kekagetan ini juga jangan menjadi kegalauan, sehingga kita sendiri juga nggak akan melakukan apa-apa, hanya menyandarkan pada
kebijakan atau program-program pemerintah. Ini menurut saya Pak Heru dalam konteks ini sukses Jakarta di Indonesia ada melihat hal-hal yang terkait itu semuanya, dibangun semua itu terkait dengan aset-aset di Jakarta yang bisa dioptimalkan lagi, terus terkait dengan pembangunan manusianya, terkait itu. Ini hal-hal yang harus disiapkan. Karena apa? Jangan nanti masih berdampak kemiskinaannya meningkat di saat IKN itu dilakukan. Nah itu kira-kira yang dalam kegelisahan sebagai warga Jakarta terkait dengan Jakarta bakal pindah. Tapi setidak-tidaknya ada beberapa pengamat yang masih mengharapkan gitu kan, bahwa Jakarta tetap menjadi kota provinsi. Itu juga teman-teman semuanya. Kita ke depan bicara lagi. Mas Gun, kan sebentar lagi Jakarta ini nggak lagi ibu kota. Iya. Ya kan? Terus, minum dulu. Haus ya. Terus, nah, ya. Gini loh. Kita terkadang nggak ngeh soal itu. Warga Jakarta nggak ngeh nih bahwa persiapan semua upaya itu udah berjalan, ya kan, seiring dengan Jakarta bakal tidak lagi menjadi ibu kota negara. Mas Gun ngeh nggak itu di dalam ini, ngeh nggak kalau ini sedang berjalan semuanya ini? Nah kalau enggak Mas, aku mau tanya nih, kesiapan apa sih sebaiknya dalam menyiapkan, ya kan, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, tapi Jakarta masih tetap survive menjadi kota yang bukan panutan, nomor satu ya, nomor satu di Indonesia ini. Rankingnya itu Jakarta sebagai kiblat lah gitu kan. Oh Jakarta dulu metropolis sebagai ibu kota negara, sekarang tidak, tapi tetap, ya kan, brand metropolisnya masih ada. Nah siapa apa kira-kira? Ayo gini kan seru kan. Padahal nggak banyak orang ngeh nih, ya kan. Kalau ditanya, ya seakan-akan enteng aja. Oh nanti ibu kota negara pindah, enteng kan. Tapi ada persoalan-persoalan yang harus disiapkan secara baik. Nah itu menurut apa? Ayo. Iya, jika kita ngobrolin tentang Jakarta yang bukan menjadi ibu kota negara lagi, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, maka kesadaran ini harus tumbuh di warga Jakarta dan di warga pemerintahan, wakil-wakil Jakarta. Kalau warga, saya yakin kesadaran itu bisa tumbuh. Kesadaran tumbuh nggak kira-kira? Karena kan beda kebiasaannya. Yang tadinya dengan anggaran melimpah untuk membangun Jakarta, mengelola Jakarta ini, anggaran nanti berkurang. Ayo, kalau warga mah kita jualan hari ini dapat untung nyaman-nyaman aja. Sekarang ASN harus menjaga, ya kan, brandnya Jakarta seperti ini, tapi dengan anggaran yang terbatas. Ayo. Kesadaran itu biasanya kalau kita melihat orang Indonesia nih, kesadaran itu tumbuh kalau dipaksa. Iya, dipaksa dia akan tumbuh tuh. Iya. Bisa jadi ini tidak harus dipaksa, tapi diberikan edukasi. Nah, itu yang saya tangkap. Makanya Pak Heru itu mengingatkan semuanya, sukses Jakarta untuk Indonesia. Itu bagian dari edukasi sukses Jakarta untuk Indonesia, itu bagian dari edukasi. Kan? Waktu Pak Anies dulu maju kotanya bagi warganya. Waktu Pak Jokowi dulu Jakarta Baru. Ini kan semangat-semangat nih. Nah pada saat masa transisi Pak Heru ngingetin nih ke semua ASN Jakarta, ya kan. Kan gitu kan. Maju Jakarta untuk Indonesia kan. Jadi itu kan, ayo. Kita harus tetap optimis, benar. Benar apa yang dikatakan Mas Agus tadi, bahwa Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia. Jadi ini adalah bagian dari edukasi pemerintah Kota Jakarta, mengedukasi warga bahwa suksesnya Jakarta meski dicabut sebagai ibu kota, bagian untuk kontribusi kita kepada Indonesia. Karena itu edukasi ini harus kita sadari, menyiapkan mental kita sebagai warga seperti provinsi yang lain, bukan warga orang pusat. Tapi sekaligus Mas, ini juga tumbuh kegelisahan-kegelisahan di lapangan. Apa tuh kegelisahan yang di lapangan yang bisa kita catat? Pertama, soal ekonomi yang tadinya pusat pemerintah menjadi pusat jasa dan perdagangan, hanya jasa dan perdagangan. Apakah lapangan pekerjaan menjadi berkurang? Jadi perputaran ekonomi berkurang. Gitu. Itu kegelisahannya di lapangan. Perputaran uang berkurang, berarti kan perputaran ekonomi berkurang. Kesempatan bekerja berkurang. Kenapa? Karena sebagian pindah ke ibu kota baru. Itu satu. Itu kan solusi, Mas.
solusi di saat Jakarta punya masalah penduduk begitu padat. Ya kan 1 kilometer berapa? 7.000, bahkan di Jakarta Pusat bisa 20.000 tuh per kilometernya. Artinya kan padat nih, polusi di mana-mana Jakarta, itu kan begitu. Artinya resistensi itu kan dengan adanya ini kan justru menjawab. Apakah itu yang tidak mendapatkan pekerjaan disuruh pindah ke Kalimantan Timur? Ya membangun tempat lain lah kan gitu. Bukan berkutat Jakarta semua. Artinya biar madunya nggak di Jakarta terus. Itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kita sebagai warga artinya Jakarta sebagai ibu kota negara yang memiliki anggaran besar itu tadi, di saat nanti memiliki anggaran yang terbatas, semangatnya sama nggak bisa menjaga Jakarta. Ayo. Kalau anak yakin turun kalau nggak ada treatment khusus dari Pak Heru sekarang. Makanya itu inovasi. Ya. Berkaitan diharapkan ada inovasi yang baru bagaimana mengelola, merawat, meningkatkan Jakarta sebagai kota jasa dan perdagangan tetap dengan nilai kalau secara keuangan APBD 80 triliun kalau bisa harus lebih karena dipindahkan menjadi ibu kota jangan jadi kurang dari 80 triliun. Dari mana APBD nggak boleh lebih? Harus lebih. Kenapa besar itu karena kita sebagai ibu kota negara kan, yang provinsi lain kecil-kecil artinya nggak di bawah lah, bukan. Disitulah inovasinya, bagaimana meningkatkan kinerja ekonomi jasa dan perdagangan Jakarta tetap menghasilkan APBD yang besar 80 triliun atau kalau bisa lebih. Itu inovasi tuh yang kedua Mas. Oh ya, saya pikir gini, hari ini di saat itu akan berlaku kemiskinan tidak meningkat, ya kan? Terus pendidikan juga kemerataannya ada, kesehatan program juga tetap berjalan seperti sekarang. Ini kan hal yang terkait dengan masyarakat langsung nih. Ini saya pikir harus dijaga dengan anggaran-anggaran yang memang berapapun nanti lah ya kan. Itu kira-kira. Nah bagaimana? Artinya masa transisi ini Pak Heru juga menstimulus nih program-program di tengah masyarakat sehingga apa? Kemandirian kepandirian masyarakat mengorganize ya kan, berkegiatan dalam ekonomi itu juga berjalan. Jadi ketahanan dan kesiapan untuk tetap memajukan Jakarta itu bisa terjaga. Makanya saya berharap banget sama PJ Gubernur yang sekarang Pak Heru untuk meletakkan dasar-dasar Jakarta ke depan. Ngomong-ngomong gini, kalau Mas Gun diajak diskusi Pak Heru nih, Pak Gunawan, Mas Gunawan, kita ngobrol-ngobrol soal ada beberapa ide gagasan warga Jakarta apa kira-kira untuk nanti bisa dijadikan satu ya program-program penguat lah dalam rangka untuk menyiapkan Jakarta sebagai bukan ibu kota negara lagi. Siap nggak? Ayo. Sebagai warga nih. Sebagai warga Jakarta, kita berpikir semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kita berpikir bagaimana menyiapkan itu. Nah, kita sama-sama berdiskusi menjadi partner berdiskusi semua warga Jakarta. Gitu. Tapi intinya adalah berharap kepada Pak Heru untuk meletakkan dasar-dasar Jakarta, meletakkan dasar-dasar fundamental Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Harapannya ini bukan harapan saya, tapi harapan semua warga Jakarta. Gini, itu akan mustahil menurut saya. Kalau kepemimpinan ke depan itu nggak smart, nggak visioner terhadap kondisi tantangannya kekinian itu. Makanya Pak Heru menyiapkan fondasi-fondasi yang Mas bilang tadi. Satu sisi ya kan, kita harus mengharapkan ada kepemimpinan yang smart. Dalam hal apa? Bisa memahami dan mengasosiasikan orientasi Jakarta tadi pasca IKN. Nah itu pertanyaan tantangan nih. Makanya nanti siapa nanti kita ini. Tapi nggak berjawab. Karena hal ini bukan konteks siapa mendukung siapa dan mendukung siapa, tapi minimal kepemimpinan ke depan harapannya yang benar-benar gasit, yang benar-benar dia itu hubungan bukan saja ini ya secara internasional atau ini dia punya kan gitu kan. Artinya mau mengakses ya kan bukan untuk menguatkan penganggaran ya, pokoknya dari berbagai sektor kehidupan lagi. Itu diperlukan loh. Kalau nggak gitu, saya percaya jika pertanyaan seperti itu,
kalau sudah azan, kemudian qomat, imam itu pasti hadir, Oh, gitu. pasti hadir. Hadir ya. Jadi Dan insya Allah saat yang tepat juga. pada saat yang tepat hadir, harap sesuai dengan harapan warga Jakarta. Iya. Pada saat yang bersamaan, Pak Heru masih punya beberapa waktu hingga tahun 2024 untuk meletakkan dasar-dasar Jakarta pasca dicabutnya sebagai ibu kota negara. Ya. Saya yakin Saya Pak juga Heru itu. bisa dan mampu membawa Jakarta sebagai Jakarta kota jasa dan perdagangan. Saya yakin bisa. Saya sepakat tuh. Artinya kepemimpinan dari periode ke periode ini sebenarnya tetap membangun semangat sesuai dengan masanya. Ya, tadi saya sebut juga di awal kan, Pak Jokowi membangun Jakarta baru, Pak Anies maju kotanya bagi warganya. Nah, Pak Heru sekarang sukses Jakarta untuk Indonesia. Itu menjadi satu spirit yang selama ini menurut saya menjadi satu semangat bersama. Kalau ini bisa kita obrolin, bisa kita jadikan satu giat-giat di tengah masyarakat. Artinya ini dengan sendiri tadi kegiatan-kegiatan nanti itu akan terjawab. Kita akan melakukan suatu kebiasaan baru itu hal yang biasa. Itu sih menurut saya. Ya, ya terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.